Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mitigasi bencana. Nah, hari ini kita akan membahas tentang cara mengevakuasi diri pada saat terjadinya gempa bumi di sekolah. Nah, hal ini perlu kita pelajari agar kita tahu apa yang akan kita lakukan saat terjadi gempa bumi di sekolah. Nah, mungkin di sini ada murid yang mau bantu Bapak ke depan sini. Oke, 2 orang sini. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Guru, penting bagi kita untuk mengetahui jalur evakuasi di sekolah kita. Ini membantu kita untuk keluar dengan aman saat terjadinya gempa di sekolah. Nah, perhatikan baik-baik jalur evakuasi yang ada di sekitar sekolah. Dan yang terpenting, jangan panik ketika sedang mengevakuasi diri. Selain itu, kita juga melihat titik kumpul aman di sekolah kita dan memastikan semuanya aman. Lagipula Jakarta mau ada bencana apaan sih? Orang gak ada apa-apa. Tahu macet doang paling, mitigasi bacet aja tuh. Tahu. Oke, semuanya boleh coba berdiri dulu. Oke, yang terpenting saat terjadi gempa, kita harus melakukan manuver drop, cover, dan hold on. Nah, caranya begini anak-anak. Pertama adalah drop, jatuhkan diri ke lantai. Lalu cover, melindungi daerah kepala belakang dengan tangan maupun tas jika ada. Lalu yang terakhir, hold on, berpegangan pada benda di sekitar. Nah, jadi begitu cara melakukan manuver drop, cover, dan hold on. Oke, jadi anak-anak mungkin ada yang masih belum mengerti dan ingin bertanya tentang materi kita hari ini tentang mitigasi bencana. Oke, boleh. Mas Agus. Pak, saya mau nanya Pak. Waktu nama saya Mas Agus Ahmad Ramadan, nomor absen 17 Pak. Jadi saya mau nanya Pak, jadi kalau misalkan kita ada di gedung tinggi nih, di gedung lantai lebih dari 100 lantai, itu cara penanganannya kira-kira aman nggak Pak? Oke Mas Agus, terima kasih atas pertanyaannya. Cukup bagus pertanyaannya. Nah, jadi apakah aman jika kita berada di gedung lantai 100 saat terjadi gempa? Jawabannya itu tidak terlalu aman, tetap ada resikonya walaupun gedung tersebut dirancang untuk tahan goncangan dari gempa. Ada lagi yang ingin bertanya? Herlina. Baik, nama saya Herlina. Saya izin bertanya Pak, apakah kita harus mempunyai tas darurat ketika bencana terjadi, dan kalau ada, apakah isinya? Terima kasih. Terima kasih Herlina atas pertanyaannya. Nah, jawabannya ada di buku saya tentang buku penanggulangan bencana ini. Nah, saat terjadinya bencana gempa, sebaiknya kita memiliki tas emergency atau emergency kit. Ini sangat penting karena berisi perlengkapan dasar untuk bertahan selama 1-3 hari jika bencana terjadi. Dalam tas ini meliputi air untuk 3 hari itu, senter, baterai, obat-obatan pribadi, dan alat komunikasi. Jelas? Jelas Pak. Nah, Pak. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Iya. Kenalkan, nama saya Sekia. Saya ingin bertanya, apa tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi mitigasi bencana alam di daerah rawan bencana? Terima kasih. Oke, Sekia, pertanyaan yang bagus. Jadi ada beberapa tantangan utama. Yang pertama itu kurangnya kesadaran dan edukasi di masyarakat. Lalu yang kedua adalah keterbatasan teknologi dan data
saat melakukan evakuasi. Selanjutnya ada pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang keamanan. Yang saja ada koordinasi antar lembaga-lembaganya kurang efektif. Adakah yang ingin bertanya lagi? Khalifah. Pak, izin nanya, saya Khalifah Kanusarianto. Saya mau nanya, apa upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resiko bencana gempa bumi? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi, apa upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resiko bencana gempa bumi? Yaitu mitigasi bencana, menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian lakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan seperti gempa bumi, menunduk, pelindungan terhadap kepala, berpegangan ataupun dengan bersembunyi di bawah meja. Jelas? Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Baik anak-anak, terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat bagi diri kalian masing-masing. Breaking news, baru saja dilaporkan terjadi gempa bumi dengan kekuatan yang signifikan. Getaran kuat dirasakan di sejumlah wilayah termasuk di Jakarta. Belum ada laporan resmi mengenai skala Richter maupun potensi kerusakan dan korban jiwa. Warga dihimbau untuk tetap tenang namun waspada, serta mengikuti arahan dari pihak yang berwenang. Tim darurat sedang dalam perjalanan menuju lokasi-lokasi yang terdampak untuk melakukan pemantauan dan evakuasi jika diperlukan. Kami akan terus memperbaharui informasi mengenai perkembangan situasi ini secepatnya. Tetaplah bersama kami untuk berita terkini. Jakarta, saat ini sedang terjadi gempa bumi di sekolah kami. Saat ini semua Halo, dengan petugas evakuasi sekolah, ada yang bisa saya bantu? kami membutuhkan bantuan lebih lanjut. Baik nak, tetap tenang jangan panik dan pastikan seluruh siswa berada di lapangan terbuka. Kami segera ke sana. Dan sebutkan kembali nama sekolah dan jumlah siswa yang berada di sekolah tersebut. Sama-sama, kami segera ke sana. Oke, semuanya keluar dari tempat pelindungan. Ayo kita evakuasi diri. Lindungi kepala, jangan panik. 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 Semuanya absen dulu, absen. Rasya. Hadir Pak. Mas Agus. Yuda. Wisnu. Wisnu di atas Pak. Ah, yang benar kamu. Di mana dia? Ayo, 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 ayo. Wisnu mana ya? Wisnu! Tolong!
Nah. Coba. Nah, sini coba. Sini ke sini. Naik ke situ. Jangan jatuh. Jangan jatuh. Bagus duduk. Awas yang patah lagi tangannya. Mana pemer? Memer. Itu kan awas. Udah. Biarin dia sadar sendiri. Setelah tayangan yang ditayangkan, semoga rekan-rekan dan teman-teman mendengarkan jika ada pemaparan tentang mitigasi bencana agar selamat jika ada bencana yang melanda, tidak seperti Wisnu dan Salma. Terima kasih yang sudah menonton.